Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabi Fadli Kulub dengan NIM 0566466365. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana kelahiran Pancasila itu terjadi. Jadi teman-teman, Pancasila yang kita kenal saat ini itu tidak tiba-tiba ada dan tiba-tiba muncul terjadi begitu saja ya. Jadi munculnya Pancasila ini melalui proses-proses tahapan yang susah dan tidak instan. Jadi proses pertama dari perumusan Pancasila ini adalah sidang BPUPKI pertama yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini ada 3 tokoh utama yang mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Tapi dari sidang yang pertama ini tidak ada kejelasan dan hasil yang pasti karena adanya konflik antara golongan nasional dan juga golongan Islam. Karena tidak ada hasil yang jelas tadi, Soekarno mengakhiri sidang dengan menyampaikan sebuah pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Beliau ini mengusulkan 5 prinsip yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Lalu 5 prinsip inilah yang menjadi dasar awal terbentuknya Pancasila saat ini. Nah, karena hasil yang belum sah, akhirnya dibentuklah Panitia 9. Jadi, dasar-dasar yang disampaikan oleh Soekarno pada pidato sebelumnya itu sudah disetujui, tetapi belum disahkan secara hukum. Jadi, masih sepakat secara lisan saja. Nah, tugas dari Panitia 9 ini adalah menyusun dasar negara berdasarkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh Soekarno pada pidato sebelumnya. Lalu, Panitia 9 ini juga menjadi pemersatu antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Dari hasil susunan Panitia 9 ini adalah rancangan yang bernama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini melalui sebuah perubahan tepat sebelum disahkannya Pancasila di sidang PPKI. Jadi perubahan ini dilakukan karena ada masyarakat timur yang keberatan dengan sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka berpendapat bahwa ini tertuju hanya pada satu golongan saja, yaitu para pemeluk agama Islam. Akhirnya sila pertama ini dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah Pancasila ini tadi melalui tahap final dan sudah benar-benar jadi, semua orang sepakat, akhirnya dilakukanlah pengesahan Pancasila, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila ini disahkan oleh PPKI pada sidang pleno. Lalu pada sidang pleno tersebut juga dipilihlah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden. Nah, teman-teman, nilai yang tercermin dari cerita perumusan Pancasila ini yaitu sila ketiga dan sila keempat. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu ketika ada masyarakat timur yang tidak sepakat dengan nilai sila pertama, maka pada saat itu Muhammad Hatta langsung mengubahnya. Ini semua juga demi menjaga kerukunan masyarakat Indonesia agar tidak sampai terjadi perpecah belahan. Lalu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ini terlihat pada cara perumusan Pancasila, di mana para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini merumuskan Pancasila melalui proses musyawarah dan juga saling mendengarkan antara pendapat satu sama lain. Nah, lalu kita generasi muda bangsa Indonesia ini jangan sampai melupakan nilai inti dari Pancasila yang ada ini ya.
Karena meskipun kita tidak ikut serta juga dalam proses pembuatannya, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut, karena itu juga salah satu cara kita menghargai jasa para pahlawan kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.